Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada kesempatan hari ini sebelum kita kembali merenungkan gema dan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sertai kami, Tuhan bukakan hati kami dan telinga kami karena kami siap untuk mendengar. Tuhan tolong kami untuk boleh mengerti dan juga kemudian akhirnya mempraktekkan kebenaran firman-Mu sebagai murid-murid Kristus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema gema pada hari ini adalah tidak lupa diri. Terambil dari Markus pasal pertama ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudaranya Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang menebarkan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Saudara, bagian firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Latar belakang dari kisah ini ada di Danau Galilea. Ketika Simon dan Andreas sedang menebarkan jala di danau, mereka mencari ikan sebagai nelayan yang mencari nafkah. Dari pasal 1 ayat 20 kita mendapati kemungkinan besar Yakobus, Yohanes, mereka bukanlah dari golongan orang-orang yang tidak berada atau ekonomi lemah. Kemudian Yesus menemui mereka dan berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, nelayan adalah pekerjaan yang mereka mengerti selama ini, tetapi kalau bicara soal penjala manusia, mungkin ini adalah hal baru di telinga mereka, sebuah frasa yang asing sekali bagi mereka. Tapi yang dapat kita lihat sekilas dari catatan ini adalah bahwa Yesus sedang memanggil mereka, dan sekalipun panggilan tersebut bukanlah panggilan yang jelas pada waktu itu, seperti apa menjadi seorang penjala manusia, tetapi menariknya mereka memberikan satu respons yang luar biasa. Mereka dikatakan mereka pun segera meninggalkan jalannya dan kemudian mengikuti Yesus. Dalam catatan-catatan berikutnya kita tahu ke depannya keempat dari murid pertama Yesus ini kemudian menjadi alat pekerjaan Allah yang luar biasa dalam memperluas kerajaan Allah. Saudara, yang menarik adalah kalau kemudian kita baca di dalam Yohanes pasal pertama, di sana juga ada catatan di mana Yesus kemudian memiliki atau memanggil murid-murid pertama dia. Maka kita akan menemukan sebenarnya catatan dalam Matius ini bukanlah pertemuan Yesus yang pertama dengan seperti yang ada di dalam catatan Markus. Ini bukan pertemuan pertama mereka. Setidaknya bagi Simon Petrus dan juga Andreas. Bahwa Yesus bahkan pada catatan Matius sebelum panggilan ini, Yesus sudah terlebih dahulu mampir ke rumah Simon untuk menyembuhkan ibu mertuanya. Dari beberapa fakta atau catatan di Matius dan catatan Yohanes, saudara, beberapa bagian ini kita bisa mengasumsikan bahwa sebenarnya keempat murid di dalam catatan Markus ini, saudara, sebelum mereka mendapatkan panggilan, mereka sudah terlebih dahulu mengenal siapa itu Yesus, apa yang Yesus lakukan, dan apa yang Yesus beritakan. Dan kemudian ketika hari di mana Yesus menemui mereka di Danau Galilea, mereka kemudian menerima panggilan tersebut, meninggalkan panggilan mereka sebagai nelayan, meninggalkan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan, dan kemudian dengan iman mereka menerima panggilan sebagai penjala manusia. Saudara, saya pikir di dalam kondisi kita menerima sebuah panggilan yang belum dapat dimengerti, belum kita mengerti, tentu di dalamnya juga terdapat yang namanya sebuah resiko, termasuk dalam hal mengikut Kristus. Seperti murid-murid pertama kita lihat mereka tidak tahu sebenarnya apa yang akan mereka alami kelak ketika mereka bertekad untuk kemudian menjadi murid Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, saudara, Tuhan tidak memberikan kita sebuah jaminan atau janji keamanan akan kesejahteraan hidup kita dan keluarga kita, tetapi menjadi murid
mengikut Tuhan dengan setia sudah menjadi sebuah konsekuensi logis yang harus kita jalani ketika kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, catatan atau kisah panggilan murid-murid ini juga sebenarnya kembali mengingatkan kita akan panggilan kita dan kehidupan kita hari ini sebagai orang-orang Kristen. Saudara, kita yang adalah pendosa, yang kemudian mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, yang kemudian dilahir barukan, dan saat ini kita mengatakan kita hidup untuk Kristus. Saudara, secara logis pun kita harus menjalani kehidupan seorang murid. Tapi kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, seperti apa kehidupan seorang murid? Yesus di dalam Lukas 9 ayat 23 berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Saudara, menjadi murid tidak sama dengan menjadi seorang penggemar. Menjadi murid berarti mengikut dan meneladani apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus ajarkan. Sekalipun tampaknya menurut dunia, hal tersebut adalah hal yang aneh. Sekalipun tampaknya rintangan yang harus kita lewati kemudian menjadi satu hal yang begitu sukar atau begitu susah. Dua alasan mengapa saudara dan saya harus sungguh-sungguh menggumulkan apakah selama ini sudah menjadi murid atau kita hanya sekedar ikut-ikutan saja. Yang pertama, saudara, panggilan menjadi murid adalah panggilan yang berharga, worth it. Tidak dapat dibandingkan dengan semua yang ditawarkan oleh dunia. Karena panggilan menjadi murid itu nilainya kekal, saudara. Dan yang kedua, panggilan menjadi murid adalah panggilan yang seharusnya secara sukacita kita terima dan kita jalani. Karena panggilan tersebut meluap dari hati yang penuh dengan ucapan syukur akan pengampunan yang telah Allah berikan. Juga kesempatan kehidupan kedua, kelahiran baru itu, sebuah hidup yang baru yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan sebagai murid, itu dipenuhi dengan rasa syukur, rasa terima kasih akan keselamatan yang Tuhan berikan, saudara. Hari ini maukah kita bersama-sama meresponi panggilan Tuhan sebagai murid yang setia? Berimankah kita? Bersediakah kita menjalani kepengikutan yang total bagi Tuhan demi menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakannya? Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, bersyukur untuk firman hari ini yang boleh kami baca, kami renungkan secara singkat. Tapi begitu bermakna bagi setiap kami, mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya berkomitmen mengikut Tuhan, menjadi murid, memikul salib kami dalam keseharian kami. Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami percaya Tuhan menyertai kami dan memberi kami kekuatan. Biar kami boleh terus memuliakan Tuhan sebagai murid-murid Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.